Perlu juga saya ingatkan buat teman-teman yang selama ini masih belum bisa maksimum, ya bukan karena analisanya, tetapi mungkin jam terbang yang masih kurang ya. Sebelum masuk ke materi, saya ingatkan dulu buat teman-teman yang mungkin baru ya. Yang baru tentunya masih banyak harus menyesuaikan. Ada yang mungkin belum difahami, belum disadari ya. Di dalam trading itu jangan mencari kepastian, jangan mencari analisa kita tepat. Tidak ada yang pasti dalam trading, tidak ada yang bisa membaca secara mutlak kita bisa memahami kemana arahnya. Yang kita gunakan adalah probabilitasnya. Jadi pahami dulu mungkin di awal-awal, jadi fasenya untuk mencapai satu keberhasilan atau sukses trading. Sukses trading itu seperti apa? Yakni ketika kita sudah masuk dalam dunia trading, kita bisa menghasilkan omset yang bisa mengcover kebutuhan kita. Selama masih belum bisa, maka kita belum disebut dengan sukses trading, sekalipun setiap hari bisa untung. Untungnya mungkin hanya buat rokok, mungkin hanya buat jajan dan sebagainya. Tetapi belum bisa mengcover kebutuhan kita, bahkan lebih. Apakah bisa? Banyak sekali di luar sana. Jadi jangan terkecoh dengan mungkin suara-suara di luar sana. Trading itu membuat kita bangkrut, membuat kita miskin dan sebagainya. Memang kalau kita tidak tahu ya bisa saja memang. Karena itu kita banyak belajar. Fase yang pertama nanti yang biasa kita alami adalah fase di mana kita sering barbar, di mana kita senang sekali. Ya, ini fase kita di awal-awal selalu begitu. Jadi kalau teman-teman nanti masih berada di fase ini, maka harus disadari. Biasanya fase ini fase kita banyak latihan demo, entry profit. Dan itu menjadi keyakinan yang luar biasa sehingga langsung dengan real account. Real account. Mungkin teman-teman semuanya mengalami hal demikian, termasuk saya juga mengalami hal serupa. Dan itu pasti kita belajar di awal kita bisa profit, belajar di awal kita bisa profit, bahkan di demo profit kita bisa berkali-kali lipat. Itulah yang membuat kita tambah yakin, oh ternyata saya trading itu segampang ini, ternyata trading itu semudah ini. Begitu kita pakai real account, babak belur di sana. Profit rugi, profit rugi, di total semuanya rugi. Mungkin ada yang belum sampai ke sana dan mungkin belum mencoba sama sekali, maka beruntung karena mungkin bisa diingatkan. Jadi fase ini selalu begitu di awal itu. Kalau kita masih seperti ini, berarti fase kita di sini masih jauh dari sini, masih jauh dari sana. Fase berikutnya mulai belajar di sini. Kita mulai mengenal teori candlestick. Kita mulai mengenal indikator, mulai mengenal price action, mulai mengenal support resisten dan sebagainya. Mulai ditata di sana dengan lebih baik. Kemudian dari mulai belajar ini mencoba menerapkan lagi. Untung rugi, masih ada untung, tapi belum bisa mengcover. Kemudian banyak belajar lagi sampai bagaimana cara bisa lebih nyaman di dalam trading. Yang dipertimbangkan yang dalam pikirannya bukan lagi analisanya yang tepat, analisanya yang valid. Ketika entry buy tidak harus dia pergerakan itu harus naik. Tidak harus menunggu sampai dia betul-betul kuat naik. Dia bisa membaca, bisa menyadari ketika pergerakan itu sudah berubah, langsung ambil resiko. Sudah mulai menerapkan di sana, tetapi hasilnya masih kecil. Masih belum bisa mengcover semua, maka mengalami namanya fase nanti mencoba, yang akhirnya berani mengambil resiko. Ini yang paling penting, berani mengambil resiko. Selama tidak berani mengambil resiko, maka selama itu pula perjalanan kita akan merangkak. Berani mengambil resiko itu seperti apa? Ya tentu bisa memperbesar lotnya, dengan catatan pengalaman yang sudah ada dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan kita, untuk referensi kita, sehingga menjadi lebih baik. Seorang trader yang betul-betul berhasil, dia sudah berani mengambil resiko. Kapan dia memperbesar resiko, kapan harus memperkecil resiko. Ada kalanya diperbesar. Saat dimana kita memperbesar, bisa jadi mungkin di area range yang sudah maksimum. Sudah ada petunjuk di sana, reversal, sudah ada tanda-tanda kuat di sana. Disitulah pentingnya kita memperbesar resiko.
bukan setiap saat diperbesar resikonya. Maka belajarlah untuk bersabar menunggu peluang itu. Selama kita tidak pernah mengambil resiko yang lebih besar, maka akan sulit kita berkembang. Silakan dibaca, silakan cari referensi pengalaman teman-teman di luar sana yang tradingnya sudah luar biasa, yang sudah maksimum bisa mengcover hari-hari. Maka yang mereka lakukan adalah bisa mengambil resiko yang lebih besar. Berapa resiko itu? Ya masing-masing bisa berbeda, bahkan bisa sampai 50%, bahkan bisa 50%. Semua tergantung masing-masing kita. Kalau kita mungkin batasan kita hanya mampu 30, ya 30%. Dan kita tahu kapan kita harus menutup posisi itu, kapan kita masuk di posisi itu. Tidak serampangan, termasuk kita mengetahui kapan jadwal berita. Kalau tidak berani mengambil resiko, maka yang terjadi kita profit satu kali habis. Sekian banyak profit kita kumpulkan, hanya satu kali salah bisa habis. Itu artinya masih belum bisa manajemen dengan baik. Jadi bukan berarti resiko besar tidak boleh. Boleh, memang harus berani mengambil resiko. Tentu dengan banyak catatan ya. Satu, minimal modal sudah balik. Modal sudah kembali. Misal modal 1 juta atau modal $1.000. Sudah dapat untung dari kecil, mungkin dari awalnya pergerakan kita kecil, dapat untungnya kecil-kecil, terkumpul $1.000 atau kembali modal. Mungkin kita belum yakin, tambah lagi, kecil tidak masalah, yang penting kembali modal dulu. Kembali dapat keuntungan yang sama dengan modalnya. Sehingga modal menjadi 3 kalinya. Nah, dari situlah nanti kita bisa mulai mengambil risiko yang lebih. Ketenangan ketenangan trader itu adalah uang yang kita pakai itu sudah siap kita resikokan. Kalau kita menggunakan uang yang panas, uang yang pinjaman, yang bunganya mungkin ditunggu, maka akan sulit untuk berkembang kita. Psikologinya akan terganggu. Dari mencoba dengan resiko yang lebih ini, maka nanti yang terbentuk adalah mental. Maka yang terbentuk adalah mental. Sebenarnya disinilah kuncinya. Seorang trader itu butuh mental yang kuat, persiapan lahir dan batin, baik menghadapi floating maupun profitnya. Sudah siap semuanya, sehingga disebut dengan menari di atas market. Kondisi pasar turun kita bisa mengikuti, kondisi pasar naik bisa mengikuti. Dan itu bisa, banyak sekali yang sudah bisa seperti ini. Mungkin teman-teman masih berada di fase jatuh bangunnya, ya tidak masalah ya. Ada fase yang namanya recovery, ada fase namanya koreksi, ada fase namanya introspeksi. Sejauh mana kemampuan kita asah terus-menerus. Dari mengasah itulah nanti kita banyak belajar, bukan nunggu nanti sinyalnya naik, ambil posisi buy di situ, TP sekian, SS sekian, bukan di situ. Maka saya ajarkan malam hari ini bagaimana yang paling potensial membaca pasar dan entry-nya di mana, resikonya di mana.